Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, kita masih membahas tentang akreditasi nih ya, khususnya untuk klinik. Nah, akreditasi ini bukan sekedar dokumen ya, tapi membangun sistem yang akan dilihat. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Kelimanya ini untuk membuktikan apakah sistem perbaikan mutu itu dilakukan di klinik. Nah, penjelasannya adalah, pertama, R itu surveyor akan melihat regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. Kemudian D itu surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Kemudian O, surveyor akan melakukan observasi di sekeliling klinik. Kemudian B, surveyor akan melakukan wawancara dengan sobat sehat, termasuk mungkin dengan pasien. Dan yang terakhir adalah S. S itu adalah simulasi. Simulasi itu surveyor meminta sobat sehat dan mungkin juga pasien untuk melakukan praktek seperti yang ada di regulasi maupun yang tertulis di dokumentasi implementasi. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Artinya yang tertulis itu adalah di dokumen regulasi maupun dokumen implementasi. Dan yang dikerjakan itu juga ditulis. Nanti lihatnya itu sebagian besar di rekam medis. Nah, channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini video saya yang ke-286 yang akan membahas konsep standar pelayanan anestesi dan bedah. Nah, mulai video yang ke-279 yang lalu, kita membahas bab 3, yaitu penyelenggaraan kesehatan perorangan dari standar akreditasi klinik. Bab 3 ini terdiri dari 14 standar, yaitu hak pasien dan keluarga, kemudian klinik melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan, penerimaan pasien klinik, pengkajian pasien, rencana asuhan dan pelaksanaan, pelayanan promotif dan preventif, pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi, pelayanan anestesi dan bedah, pemulangan dan tidak lanjut, perawatan, kemudian pelayanan rujukan, penyelenggaraan rekam medis, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi diagnostik, dan pelayanan kefarmasian. Kita bahas satu persatu. Dan di video 286 ini kita akan membahas pelayanan anestesi dan bedah di klinik yang merupakan standar ke-8 dari bab 3. Standar PKP 8 yaitu pelayanan anestesi dan bedah. Pelayanan anestesi dan bedah dilaksanakan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan perencanaan dan kajian secara komprehensif. Adapun pokok pikiran dari standar ini adalah pelayanan anestesi di klinik dilakukan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Klinik Pratama hanya melakukan anestesi lokal. Sedangkan untuk klinik utama, selain anestesi lokal, dapat melakukan anestesi sedasi intravena. Dalam memberikan pelayanan anestesi, klinik menetapkan program mutu dan keselamatan pasien, meliputi kajian pra-anestesi, pemantauan intra-anestesi, dan pemantauan pasca anestesi. Pelayanan bedah diberikan sesuai dengan perencanaan, berdasarkan hasil kajian dan dicatat dalam rekam medis pasien. Klinik Pratama hanya melakukan bedah kecil atau minor tanpa anestesi umum dan atau spinal. Klinik utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali bedah yang menggunakan anestesi umum dengan inhalasi, spinal, kemudian operasi sedang berisiko tinggi dan operasi besar.
Dalam memberikan pelayanan bedah, klinik menetapkan program mutu dan keselamatan pasien, meliputi kajian prabedah, penandaan lokasi operasi, pelaksanaan surgical safety checklist. Pelayanan anestesi dan bedah dilaksanakan pada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Salah satunya adalah ruang bedah yang sesuai dengan standar. Nah, elemen penilaian klinik menetapkan prosedur pelayanan anestesi dan bedah sesuai kebutuhan. Ini berarti regulasi yang akan dilihat. Kemudian, elemen penilaian yang berikutnya, pelayanan anestesi dan bedah dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini akan dilihat dokumen implementasi, kemudian dilakukan observasi dan wawancara. Elemen penilaian yang ketiga, jenis, dosis, dan teknik anestesi dan pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi oleh petugas dicatat dalam rekam medis pasien. Jadi ini akan dilihat dokumentasinya di rekam medis. Berikutnya, elemen penilaian ada bukti pelaksanaan kajian prabedah. Ada bukti pelaksanaan kajian pra-anestesi. Yang dilihat adalah dokumentasi. Ini harus masuk di rekam medis. Kemudian elemen penilaian yang berikutnya adalah ada bukti pemantauan dan evaluasi pasca anestesi dan bedah. Ini juga dilakukan penulisan dokumentasinya di rekam medis yang nanti akan dilihat oleh surveyor melalui evaluasi rekam medis tertutup. Sobat sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada PPRI nomor 5 tahun 2021. Kemudian Permenkes RI nomor 14 tahun 2021, Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004, Permenkes RI nomor 290 tahun 2008, Kepmenkes RI nomor 514 tahun 2015 tentang PPK bagi dokter di FKTP, dan Kepmenkes RI nomor 62 tahun 2015 tentang PPK bagi dokter gigi. Demikianlah sobat sehat. Di video 286 ini kita telah membahas pelayanan anestesi dan bedah. Standar ke-8 dari bab 3 pada standar dan instrumen akreditasi klinis. Sobat sehat, kita akan bertemu kembali di video 287 untuk membahas pengulangan dan tindak lanjut perawatan yang merupakan standar ke-9 dari bab 3 penyelenggaraan kesehatan perorangan pada standar dan instrumen akreditasi klinik. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.